Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa ya guys, sekarang kita sudah di pertengahan tahun 2025 yang kita hitung sekitar 7 bulan lagi itu kita memasuki tahun baru di 2026. Dan alhamdulillahnya kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tentunya yang tak kalah penting itu adalah rezeki berupa sehat, karena sampai detik ini kita bisa menghirup udara dengan sebebas mungkin, alhamdulillah. Nah, di hari ini ini asing itu acara liburan anak sekolah, cuman ini orang tuanya yang healing-healing kan, karena perjalanannya itu jauh, kemudian jalannya juga ekstrim, jadi kita memutuskan untuk tidak membawa para bocilers gitu, dan kita cuma bapak ibunya aja yang jalan-jalan, dan kebetulan kita travel touring riding ini cuman 2 motor aja, jadi double date ini yaitu antara Pak Freddy dan Mumun Al-Ghazali dan Alisa Dagise bersama aku, Dilan dan Milea. Nah ini dia, ini aku juga pertama kali melewati jalur ini. Ini kita melalui jalur yang jalan Candiroto yang tembusnya itu nanti langsung ke Kecamatan Kejajar, yang langsung kita nanti bisa menuju ke tempat wisata yang kita tuju. Nah, tempat wisata yang kita tuju itu yang pertama adalah Curug Sikaring, yang kedua adalah Telaga Menjer. Yaudah, daripada kalian penasaran, ya kan? Ikuti perjalanan kami. Manjat naik turun. Kita melewati bergunung-gunung lagi. Uch, ulala. Masya Allah. Wow. Asrine pol desane iki. Asrine kali bako ki. Bako. Desa apa nih? Curug Surodipo. Lah ini dong. Loteng tebing-tebing. Oh, aduh ya Allah. Sepanjang jalan pokoknya aku selalu menyebut ya Allah subhanallah, karena aku benar-benar takjub sekali. Aku tuh orang desa, orang gunung, tapi jalan-jalan ke daerah yang lebih gunung lagi, aku tuh ya juga takjub sekali. Dan ya Allah, ternyata Masya Allah pemandangannya indah sekali. Pokoknya kalau jalan-jalan healing-healing ke daerah gunung ya, atau tepatnya di daerah Dieng Wonosobo, itu pokoknya keindahannya itu tiada dua, dan keindahannya itu gak pernah habis-habis. Mau beribu kali pun gak pernah bosan lewat sini, serius.
ya, berdoain Busway holiday. Jadi dalam perjalanan ini kita tuh melewati berbagai macam cuaca yang tadinya awalnya mendung, kemudian panas, kemudian mendung lagi, yang akhirnya itu di tengah perjalanan kita menemukan cuaca yang berkabut, tidak hujan sih, cuma berkabut. Jarak pandang itu antara sekitaran 2 meteran lah, baru nggak bisa lihat itu ininya kita bisa melihat itu 2 meteran, dan seterusnya itu kita sudah tertutup kabut. Nanti coba kalian ikuti terus perjalanan kami. Ini dia kebetulan kita masih mendapati cuaca yang agak sayup-sayup gitu, tapi ya pokoknya semuanya itu dilalui dengan bahagia dan Masya Allah karena pemandangannya yang luar biasa. Oh iya, kalau misalnya ada yang tanya berapa sih budgeting buat touring jalan-jalan seperti itu ke daerah dia, aslinya itu murah pakai banget. Cuman satu yang penting itu kita tidak belanja. Ya kalau modelnya orang tua itu belanja apa sih, yang penting kan kita itu ya apa namanya, lapar ya makan, haus ya minum gitu. Dan untuk perjalanan aku ini yang aku lalui sekarang ini itu dengan budgeting yang murah banget, low budget ya, yaitu kita isi bensin cuma 40.000 aja karena sudah ada sisa bensin yang ada di motor. Kemudian nanti kita masuk ke Curug Cikarim itu tiketnya adalah 15.000 per orang, jadi kita 2 orang ini 30. Kemudian parkirannya itu bayar 2.500. Terus kemudian kita makan di warung daerah situ, tinggal milih mau warung biasa atau mau yang kafe boleh. Itu tinggal selera kalian masing-masing. Kita makan 2 orang habis berapa ya, 45.000. Terus kemudian kita beli oleh-oleh juga tuh, oleh-oleh khas daerah Curug Cikarim itu ada dodol itu satunya 15.000, rasanya indulita. Cuman maaf sekali nggak aku foto dan dodolnya sudah habis berjalanan. Sama satunya lagi beli es krim durian, itu duriannya durian asli, tidak abal-abal, bukannya pasta, dan rasanya enak sekali. Harganya murce, 10.000 rupiah aja. Terus habis itu kita lanjut ke ke Telaga Menjer. Di Telaga Menjer juga murah, itu tiketnya 5.000 rupiah per orang, jadi kita 2 orang 10.000. Kemudian dilanjut kita naik perahu itu per orangnya 20.000 rupiah, jadi kita 2 orang 40.000. Terus karena kita tadi udah makan di Curug Cikarim, jadi kita tidak makan lagi. Dan kita selesai berangkat jam 7.30, sampai jam 4-an kita sudah berada di daerah Bawang dan kita istirahat sejenak. Dan untuk totalnya itu sekitaran habis berapa ya, 200.000-an lah kayak gitu. Coba dihitung aja tadi budgeting yang aku keluarkan, uang yang aku keluarin berapa, coba dihitung, pokoknya sekitar 200.000-an. Ini kita sudah mendapatkan view yang luar biasa. Yang intinya itu satu sih, kita menikmati perjalanan dan kita tahan jangan belanja gitu guys. Ini jam 8.49, tapi cuacanya, suasananya sudah. Jadi guys, pas awal-awal kita mau pergi ke Curug Cikarim ini, kita tuh deg-degan banget karena kita sebelumnya sudah google dulu, cari di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya, dan ternyata komenannya itu katanya jalurnya tuh ekstrim gitu. Sampai aku dan suami itu ya mikir-mikir lagi, ini gimana nih, takut kalau motornya nanti tidak kuat atau misalnya remnya blucut. Tapi ya udah, kita mantepin aja karena kita benar-benar pengen ke sana, pengen lihat wisata yang ada di sana, Curug Cikarim tersebut. Dan akhirnya bismillahirrahmanirrahim kita langsung berangkat. Dan ternyata setelah kita lalui itu jalurnya tidak begitu ekstrim banget sih, biasa aja. Cuma memang untuk pulangnya, turunannya itu begitu curamnya, karena kalau kita menggunakan rem terus nanti kampasnya itu akan panas dan bisa mengakibatkan rem blow. Jadi setiap di turunan disarankan untuk banyak istirahat gitu guys. Dan
dari komenan-komenan yang aku baca itu dan akhirnya sudah terpecahkan, saya sudah melalui itu semua, alhamdulillah. Dan aku bersama Pak Freddy dan istrinya, kita dalam keadaan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Dan jalur teraman itu katanya para penjaga yang ada di Sikarin itu kan akun-akun yang menjaga loket di Sikarin itu katanya kalau mau enak, nyaman, itu berarti lewatnya jalur utama. Nah, jalur utama itu kita melalui Desa Melandi yang nanti itu tembusnya ke Swiss Van Java ya, yang ada di daerah Wonosobo itu. Terus nanti kita naik sampai ke Curug Sikarim gitu. Dan ini dia, gini ini kita sudah sampai di Swiss Van Java nih. Dan ini pemandangannya sangat banget, Masya Allah. Check it out. Lihat indahnya pemandangan Swiss Van Java ya. Lihat nih, pokoknya bisa menjadi review kalian kalau kalian mau jalan-jalan ke sini. Oke, tonton sampai selesai. Ampun kencang. Ini namanya Swiss Van Java. Paris, Hah? Paris. Ora kok jenenge ning kene asline Swiss Van Java. Wis tak tonton ning TikTok.